Terkait dengan tema brosur hari ini, ujian, ada saudara kita yang setiap berjumpa selalu berkeluh kesah. Setiap jumpa tidak ketinggalan mengucapkan haduh. Mengeluh itu tidak mengeluh ini itu nyata, Ustaz. Setiap kali itu saya juga kasih nasihat supaya sabar. Masih banyak nikmat yang harus jenengan syukuri, banyak yang lebih menderita dari jenengan. Jenengan masih banyak harta, ada anak cucu yang lucu. Kalau nuruti kurang, manusia nggak akan ada habisnya. Tapi selalu dijawab, jenengan nggak ngalami kayak aku. Selalu begitu jawabannya, Ustaz. Saya enggan bicara lagi dengan dia, malas ngobrol dengan dia lagi, Ustaz. Bagaimana sebaiknya, mohon nasihatnya. Ya jangan malas ngobrol, terus diberikan nasihat. Ya memang betul, jenengan nggak ngalami kayak aku. Ya memang betul. Ya, kita tidak akan mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Karena Allah itu sudah pas menurunkan ujian. Allah itu sudah pas. Jadi ujian kesusahan yang Allah turunkan pada saya tidak diturunkan kepada panjenengan. Ujian kesusahan yang Allah turunkan panjenengan tidak ditimpakan pada saya. Karena Allah sudah membuat satu ketetapan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Kalau ujian itu ditimpakan pada saya, berarti menurut Allah saya yang mampu, jenengan tidak mampu. Kalau ujian tersebut Allah turunkan ke jenengan, berarti menurut Allah jenengan yang mampu, saya tidak mampu. Maka tidak ditimpakan kepada saya. Sehingga tiap-tiap orang itu akan berbeda ujiannya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, itu Allah Maha mengetahui. Maka ya betul ini, jenengan tidak mengalami apa yang saya alami. Ya memang iya. Apa yang diujikan pada teman jenengan tidak diujikan ke jenengan. Namun demikian, yaitu tadi diberi ujian itu kan ada dua, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Pilihan dari Allah hanya dua, syukur dan sabar. Diuji dengan kesenangan, kita syukur, fakana khairal lahu. Kalau diuji kesenangan kita sombong, berarti itu pilihan yang datangnya dari diri kita sendiri, bukan pilihan dari Allah. Kan Nabi kita bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara hamba Allah yang beriman. Mengapa kok Nabi sampai ngendika seperti ini? Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena semua perkara seorang mukmin itu adalah kebaikan bagi dirinya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kebaikan itu tidak untuk seorang pun kecuali hanya untuk hamba Allah yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra'u syakara. Kalau dia diuji oleh Allah dengan kesenangan, syakara, dia bersyukur, menggunakan kesenangan yang Allah berikan sesuai dengan jalan dan fungsi yang sudah Allah tetapkan, Rasul contohkan. Nah, dengan memilih syukur itulah fakana khairal lahu, maka itu kebaikan bagi dirinya. Karena hakikat syukur itu pilihan yang disediakan oleh Allah. Nah, orang yang beriman selalu mengambil pilihan yang disediakan oleh Allah.
Dia tidak akan punya pilihan sendiri. Kalau Allah memilihkan orang diuji senang, syukur, ya hamba Allah yang beriman, dia pasti pilih bersyukur, tidak pilih sombong, sehingga merendahkan orang lain, tidak melihat orang lain dengan sebelah mata, sehingga membeda-bedakan orang lain hanya gara-gara kekayaan, pangkat, dan jabatan. Fulan mobilnya ini, maka menjamunya harus dengan berlebih. Fulan yang akan datang ini, tamu yang akan datang pangkatnya ini, maka makanan yang diberikan nomor 1 semua, ya, kelas wahid semua. Tamu yang akan datang seorang yang tidak punya pakaian compang-camping, ya, datang dengan membawa nyupiri becaknya, sandalnya juga selen, maka suguhane ya wis sak-sake, nek perlu rasa disuguh cukup diberi wedang putih. Itu kan manusia perbuatannya kan seperti itu sukanya. Misalkan membeda-bedakan orang hanya gara-gara status, kasta, dan kekayaannya. Misalkan yang akan datang seorang pejabat, wah ini pejabat ini, maka jamuannya bingung, harus dicarikan yang nomor 1. Ketahuilah, pejabat itu makan yang seperti itu sudah harian, karena dia termasuk orang yang punya, dapat fasilitas juga, maka makan yang seperti itu sudah harian. Maka biasanya tidak habis, ada yang tidak entek, tidak habis, sehingga menjadi mubadzir, karena harian makannya sudah seperti itu. Namun kita cara mensikapinya beda. Ketika datang seorang pejabat, wah kita bermegah-megah, bermewah-mewah. Kenapa? Karena nek disuguh sak-sake misalnya hanya disuguh blanggreng atau singkong atau telo, itu kita malu. Namun ketika yang datang orang tidak punya, tidak pernah itu atau jarang itu, kita belikan makanan sebagaimana yang dimakan oleh orang kaya tadi. Padahal kalau itu yang kita berikan, itu yang kita suguhkan, mesti habis. Karena orang miskin tidak pernah makan yang seperti itu, sehingga tidak akan sisa, tidak akan mubadzir. Tapi kenapa? Ya karena kita manusia, melihat sesuatu dengan kacamata manusia, izin, malu. Padahal la farqa bainana illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan di antara kita di hadapan Allah kecuali dengan takwa. Nabi kita perintahkan, ya, kalau kita kedatangan tamu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ikromi secara maksimal tamunya, siapapun yang datang. Entah seorang kaya, seorang miskin, pejabat atau bukan pejabat. Kalau itu menjadi tamu kita, perintah Nabi, kita wajib ikram semaksimalnya. Jangan merendah-rendahkan. Kalau pejabat, tamu parkirnya di VVIP. Kalau orang yang miskin tidak punya, parkirnya jauh sana, berkilo-kilo. Nah, itu namanya kita tidak ikram tamunya. Maka semaksimalnya. Dalam sholat pun kan juga begitu. Maka sholat itu luar biasa. Kalau kita mau mengambil ibrah dari sholat itu luar biasa. Sholat jamaah itu, ya, siapapun yang datang pertama, tidak peduli apakah itu seorang pemimpin negeri atau seorang rakyat jelata, orang miskin sekalipun, kalau itu datang pertama, dia berhak menempati saf terdepan. Nah, tidak ada aturan dalam sholat jamaah, yang datang orang miskin, karena kamu miskin sebentar ya, kamu tunggu di luar.
Karena nanti soft depan ini hanya untuk orang-orang kaya, hanya untuk orang-orang ya para pejabat. Tidak ada aturan begitu dalam sholat berjamaah. Karena tidak ada perbedaan di antara manusia kecuali dengan takwa. Maka yang datang pertama sekalipun itu orang yang tidak punya, tetap dia punya hak menempati saf paling depan. Seorang yang kaya raya sekalipun ya, dia kaya raya namun datangnya belakangan. Ya, seorang pejabat namun datangnya belakangan. Ya tetap tidak bisa langsung nyelonong masuk ke depan. Tetap berada di saf belakang. Itu aturan dalam Islam. Maka kacamata Islam sangat berbeda dengan kacamata manusia. Manusia itu masih sering melihat pangkat seseorang, masih sering melihat mobil yang dinaiki oleh orang lain. Padahal semua itu ya, aturan manusia, penilaian manusia di hari akhir nanti akan terbolak-balik sedemikian rupa. Khafidatur rafi'ah, itu kata Allah. Ketika di dunia orang yang tidak bertakwa namun dia seorang kaya, seorang yang punya pangkat jabatan, manusia melihatnya terhormat meskipun tidak beriman kepada Allah. Namun di hadapan Allah nanti di hari kiamat dia menjadi rendah, khafidah, tinggi di mata manusia karena kekayaan pangkatnya. Sekalipun tidak beriman kepada Allah, manusianya tetap melihat dia sebagai seorang yang terhormat. Namun ternyata di hadapan Allah, orang ini menjadi hina dina, khafidah, direndahkan oleh Allah. Rafi'ah, kiamat itu meninggikan derajat seseorang. Ada manusia ketika di dunia dia miskin, tidak berpangkat, tidak punya jabatan, pekerjaannya pun direndahkan oleh manusia, dipandang rendah oleh manusia, namun dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Meski hukum manusia, nidom manusia di dunia melihatnya rendah, namun di akhirat justru dia menjadi hamba Allah yang mulia. Maka terbolak-balik hukum manusia. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ya, kalau kita diuji oleh Allah dengan kesenangan, bersyukur, itu pilihan dari Allah. Jangan sombong. Kalau sombong berarti pilihanmu sendiri. Allah tidak memberi pilihan sombong. Adanya syukur kalau diberi nikmat. Kemudian wa in asobathu dzarra'u sabara. Kalau diuji dengan kesusahan, maka sabar, itu pilihan dari Allah. Kita diuji dengan kesusahan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Pilihannya bukan mengeluh. Kalau mengeluh itu berarti pilihan kita sendiri, bukan pilihan yang disediakan oleh Allah. Diuji dengan kesusahan, Allah beri pilihan yang sangat solutif dan bermanfaat serta membawa kebaikan dunia akhirat. Apa pilihannya? Sabar. Fakana khairal lahu, dengan sabar itulah kebaikan bagi dirinya. Lulus dari ujiannya, mulia dunia, mulia akhirat. Allah tidak memberikan pilihan untuk mengeluh. Sehingga di dalam Al-Quran ya, maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah, tidak ada itu pilihan mengeluh bagi hamba Allah yang beriman, itu tidak ada. Kalau mengeluh, nah, famin nafsik. Kalau mengeluh itu berarti dari dirimu sendiri. Nah, kalau itu pilihanmu sendiri, maka itu pasti buruk. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu dari musibah-musibah yang menimpamu, dari kebaikan, itu datangnya dari Allah.
Bisa jadi yang menimpa kita keburukan, namun sikap yang kita ambil bersabar. Sedang sabar itu pilihan yang Allah sediakan. Maka dengan sabar itulah menjadi kebaikan. Maka tatkala kita sabar, hakikatnya itu datangnya dari Allah. Kita mengambil pilihan yang Allah sediakan. Namun wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpamu itu datangnya bukan dari Allah, namun dari dirimu sendiri. Bisa jadi kita diberi kenikmatan, diuji dengan kesenangan oleh Allah. Kita tidak syukur namun sombong. Maka sombong ini menjadi buruk bagi diri kita. Ya, diuji dengan kesusahan, tidak sabar, malah mengeluh. Mengeluh inilah keburukan. Lah, sikap mengeluh berarti kita punya pilihan sendiri, maka hasilnya pasti sayyi'ah. Bukan berarti Allah timpakan keburukan, kesenangan. Kalau kesenangan datangnya dari Allah. Kalau seseorang mendapatkan kesusahan dari dirinya sendiri. Kalau kita maknai padahal orang tersebut sudah berusaha untuk menghindar dari keburukan, kok masih tertimpa. Nah, ini bagaimana kalau Allah menimpakan keburukan? Nah, keburukan itu berarti sikap yang kita ambil adalah mengeluh, maka buruk. Wis rekoso, dapat kesusahan, tidak menjadikan pahala, tidak menjadikan kebaikan karena tidak sabar, justru menambah dosa dengan mengeluh. Wis rekoso uripe masih kulaan dosa karena mengeluh terus. Maka jangan pernah mengeluh. Ya, berkeluh kesahlah kepada Allah. Jangan pernah berkeluh kesah kepada manusia. Manusia itu tidak bisa menyelesaikan keluh kesahmu. Manusia tidak bisa. Tidak ada manfaatnya kita mengeluh kepada manusia. Ya. Kalau kita mengeluh kepada manusia, hakikatnya secara tidak langsung sedang menyandarkan harapan kepada manusia. Supaya manusia itu yang kita keluh kesahi bisa menyelesaikan keluh kesah kita. Padahal sekali kita berharap kepada manusia, berjuta kali kita akan kecewa. Berjuta kali kita akan menyesal, gelo. Karena manusia itu tidak bisa memberikan kemuliaan kepada manusia yang lain. Maka kalau menjadi hamba Allah yang beriman, bermunajatlah, keluh kesahlah, mohonlah kepada Allah. Manusia itu kalau hidup menuruti hawa nafsunya ya begitu, lupa ya, bahwa Allah itu sudah maha baik. Diberi kenikmatan tidak bersyukur, diberi kesusahan, diuji kesusahan, berkeluh kesah. Maka persis apa yang Allah abadikan dalam Quran surah Yunus itu ayat 12, coba dibaca. Wa idza massal insana dzurru da'ana li janbin aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu dzurrahu marra ka'allam yad'u ila dzurrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Coba mari dibaca surat Yunus nomor surat 10 ayat 12. Wa idza massal insana dzurru ta'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dzurrahu marra ka'allam yad'una ila dzurrim massah kadzalika zuzzina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Nah, ya toh, manusia itu kalau hidup di dunia ini yang dikedepankan hawa nafsu,
maka tatkala dia diuji dengan hal yang tidak menyenangkan oleh Allah, dia tidak bersabar. Namun apa? Dia selalu mengeluh. Padahal manusia itu ya biasanya kalau diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, manusia itu akan ingat kepada Allah. Fitrahnya langsung mengajak dirinya untuk ingat kepada Allah, seperti dalam ayat ini. Banyak termasuk kita ini, kita itu ingatnya kepada Allah nek pas susah tok. Tidak diterima melamar pekerjaan sana sini, saat pandemi di PHK, penghasilan berkurang drastis, diuji oleh Allah dengan sakit, itu biasanya kita langsung ingat Allah. Ya, tidak hanya dalam keadaan berdiri saja, di setiap kondisi, baik berbaring ataupun dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berdiri, manusia itu da'ana selalu ya, memohon kepada Allah agar dilepaskan dari kesulitan, kesusahan, musibah yang menimpa dirinya. Ya, orang itu kalau ditimpa musibah, dia berbaring pun juga zikrullah, ingat kepada Allah, ya Allah, kapan musibah ini berakhir ya Allah, kapan ujian ini selesai ya Allah, hamba mohon ya Allah, lepaskan hamba dari kesulitan hidup ini. Sing ora tahu tahajud, tiba-tiba tiap malam dia mulai tahajud. Setelah tahajud, zikrullah sampai bercucuran air mata hingga datang waktu fajar. Sing biasane subuhnya lewat, tiba-tiba sholat 2 rakaat sholat fajar dulu. Yang tidak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid hanya karena ditimpa musibah. Di masjid pun, yang pulang dari masjid biasanya tidak pernah membuka mushaf, tidak pernah membuka Quran, tiba-tiba khusyuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran terus tanpa kenal lelah. Yang tidak pernah duha, masuk waktu duha langsung sholat duha. Selesai duha, zikrullah, munajat terus kepada Allah agar dilepaskan dari musibah yang sedang menimpanya. 5 waktu ke masjid, duha tidak pernah tertinggal. Yang tidak pernah puasa sunnah Senin Kemis jadi puasa Senin Kemis. Tahajudnya tidak pernah lewat. Selalu mendekat kepada Allah, seakan-akan dia hamba Allah yang paling soleh, yang paling bertakwa saat sedang dalam keadaan susah. Memohon kepada Allah setiap saat, matanya sampai sembab, bahkan sampai bengkak-bengkak karena terlalu banyak mengeluarkan air mata. Namun apa yang terjadi? Doanya dikabulkan oleh Allah. Falamma kasyafna anhu dzurrahu, maka ketika kami lepaskan kesusahan hidupnya, kami lepaskan kesulitan hidupnya, sakitnya kami ganti dengan kesembuhan, ya, hutangnya menjadi lunas. Kemudian kesulitan-kesulitan hidup yang lain Allah berikan jalan keluarnya. Maka tiba-tiba marra ka'allam yad'u ila dzurrim massah. Ka'allam yad'una ila dzurrim massah. Tiba-tiba lupa bahwa dulu ketika sakit memohon bermunajat pagi, siang, sore, malam, dalam keadaan berbaring, duduk, berdiri, munajat kepada Allah, mohon kesembuhan. Ketika Allah sembuhkan, lupa
bahwa dulu ketika sakit pernah memohon kepada Allah, pernah berdoa kepada Allah agar disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya. Ketika dioyak-oyak utang, pernah memohon kepada Allah agar diberi jalan keluar, dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun ketika Allah lunasi hutang-hutangnya, Allah berikan jalan keluarnya, lupa kepada Allah bahwa dulu pernah memohon, sehingga menjauh dari Allah. Tahajudnya jadi kembali seperti semula, tidak pernah tahajud. Duhanya juga tidak pernah duha lagi. Puasa sunahnya Senin Kemis juga tidak pernah dijalankan lagi. Bahkan sholat wajibnya juga hilang, karena sudah merasa sehat, sudah merasa bisa melunasi hutang. Dampak terburuknya, kesehatan yang puncaknya kesehatan yang dia dapatkan, pelunasan hutang yang dia dapatkan, lepas dari PHK kemudian mendapatkan pekerjaan, dia merasa bahwa itu hanya kepandaiannya belaka, bukan karena campur tangan Allah. Coba diingat Quran surah Az-Zumar ayat 49. Mari kita hati-hati. Ayat-ayat ini persis sekali yang dilakukan oleh manusia yang tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak ada iman kepada Allah. Ketika diuji kesenangan, mendekat kepada Allah. Dilepaskan dari kesenangan, jauh lagi dari Allah. Bahkan puncaknya sampai mengatakan, oh aku sehat ini karena kepandaianku. Kepandaianku milih dokter sing cocok. Oh, saya bisa ngelunasi hutang karena kepandaianku dalam bekerja, dalam berjual beli, dalam berbisnis. Oh, aku diterima di tempat kerja yang baru dengan gaji yang tinggi karena kepandaianku saat menjawab interview. Sombong. Coba diingat. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 49. Fa'idza massal insana dzurrun ta'ana summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, persislah yang kita lakukan. Fa'idza massal insana dzurrun da'ana. Manusia itu kalau ditimpa bencana, ditimpa kesusahan, da'ana, tiba-tiba langsung mendekat kepada Allah, memohon agar segera dilepaskan dari bencana, dari kesulitan, dari kesusahan yang menimpanya, apapun bentuknya kesusahan tersebut. Summa idza khawalnahu ni'matan minna. Kemudian ketika betul kami lepaskan dirinya dari kesusahan, susahnya kami ganti dengan senang, sedihnya kami ganti dengan bahagia, hutangnya kami ganti dengan pelunasan dan keuntungan dalam berjual beli, PHK-nya kami ganti diterima di tempat kerja yang baru dengan lingkungan yang lebih baik, gaji yang lebih besar. Tiba-tiba manusia lupa. Dulu pernah berdoa kepada Allah di saat susah, bahwa bahkan manusianya mengatakan dan punya perasaan, qala innama utituhu ala ilmin. Aku terlepas dari bencana hidup ini, dari kesulitan hidup ini, dari kesulitan maisah ini, itu karena kepandaianku belaka,
melupakan campur tangan Allah. Ketahuilah, dilepaskannya kita dari kesulitan, dari musibah oleh Allah itu adalah fitnah, itu adalah ujian dari Allah. Saat diuji susah, lulus. Allah hendak ganti, hendak lihat kesungguhan keimananmu. Ketika susah, imanmu sungguh-sungguh. Nah, Allah hendak mengetahui ketika senang, apakah imanmu juga masih sungguh-sungguh. Maka itu ujian. Tetapi walakinna aktsarahum la apa itu? La ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa senang susah itu adalah ujian dari Allah. Maka tadi bagaimana temannya yang suka mengeluh? Ya dinasihati dengan baik. Kalau jawab seperti itu, bagaimana? Terus apakah lantas kita malas untuk ngomong? Ya jangan, kasihan. Kita tidak benci orangnya, tapi tidak suka dengan perbuatan mengeluhnya. Karena mengeluh itu bukan cerminan hamba Allah yang beriman. Daripada mengeluarkan, aduh, kok yo aku ini, lebih baik sama-sama mengeluarkan suara. Ya. Lebih baik yang keluar adalah zikrullah, lisan kalimat-kalimat thayyibah. Astagfirullah, la ilaha illallah, itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Daripada haduh dan lain sebagainya. Dan jelaskan pada temannya bahwa hamba Allah yang bersabar itu hamba Allah yang sangat beruntung. Kenapa? Sabar dalam menjalani musibah, janji Allah akan mendapatkan pembersamaan dari Allah. Karena Allah akan membersamai hamba-hambanya yang bersabar. Innallah ma'as sabirin. Kalau sudah mendapatkan pembersamaan dari Allah, maka tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih nikmat selain dari pembersamaan Allah. Maka pembersamaan manusia itu tidak nikmat. Pembersamaan manusia itu kenikmatannya semu. Tapi pembersamaan dari Allah itulah kenikmatan yang abadi, yang hakiki. Ya, jangan malas untuk ngomong dengan temannya, kasihan. Sudah susah hidupnya, rekoso uripe, masih kulaan dosa. Dengan sambat terus, karena dalam Quran hadis tidak ada ayat dan hadis keluhan itu tidak ada. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?